Gemati Avocado Land ini adalah hasil 3 bulan terakhir kurang lebihnya dari perawatan yang kita lakukan di sepanjang hari. Kita mengemukakan beberapa kelebihan ya dari cabai Jawa yang kita tanam dari sulur atas, yang ini jenisnya hibrida. Kurun waktu 3 bulan kita sudah mendapatkan poin-poin yang baik menurut kita di Gemati Avocado Land yang versi cabai Jawa ya. Ini tumpang sarinya 3 bulan itu dengan sulur atas satu sudah menampakkan hasilnya dengan kualitas buah yang mulai 1-2 lemintu bahasa Jawanya. Satu, kita sudah menghasilkan produksi buah. Ini adalah contoh produksi buah yang masih belajar lah, tapi di sisi lain sambil berjalannya waktu itu ternyata setiap sulur-sulur atas ini selalu menghasilkan bulir-bulir buah baru. Sebagai contoh, ini adalah buah-buah yang sudah berhasil kita dapati di kurun waktu 3 bulan ini. Nah, selain itu poin yang kedua, di perawatan yang 3 bulan ini langsung serta-merta membawa buah. Yang kedua, poin yang utama itu adalah hasil produksi bibit. Nah, kita sudah langsung menyematkan, tadi kita sudah alokasikan ke pencangkokan. Jadi ini sudah sulurnya itu secara tidak langsung dia merambat ke tanah. Nah, kita langsung adakan pemberian cup baik apapun bentuknya. Kita langsung merundukkan gitu, langsung cangkokkan, semi cangkok gitu. Jadi ini sudah ada 3 poin yang kita dapati. Satu, hasilnya sudah maksimal dari perawatan ini, buahnya sudah juga menunjukkan hasil yang lumayan baik. Dan di sisi lain cangkokannya ini sudah juga menghasilkan. Kalau sistem yang sudah kita baca ini seperti pada gambar video ini, kita melihat contoh penampakan daunnya ini sudah masuk ke kategori sulur atas ya sobat. Karena dia tidak lagi dalam proses awal seperti yang saya contohkan begini. Ini adalah sulur atas nih daunnya, contoh sulur atas. Nah, ini sudah mengikuti induknya sedikit semi gitu. Ada perubahan dari yang awal ke menuju ke pokok induk gitu. Jadi kalau kita lihat ada yang kita lihat di sini keriting ya, Amit ngomong. Nah, ini masih dalam sulur bawah ini kategorinya. Ini perlu waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan baru dia nanti membentuk poin daun yang berubah agak membulat, cembung gitu. Jadi kalau sudah ada perubahan sifat dari daun yang keriting kecil ini menuju ke pelebaran tangkainya ini melebar seperti kayak daun talas lah kalau saya lihat ini. Nah, mirip daun talas. Ini sudah masuk ke kategori sulur atas gitu. Jadi kalau poinnya seperti ini tidak akan berbuah ini. Ini nah terjadi perubahan ini yang saya contohkan. Ini masih keriting. Nah, sementara ini sudah mulai ada membentuk daun-daun yang melebar nih. Kurang fokus ya. Nah, ini nanti poin berikutnya seperti yang kita lihat ini, nanti ini enggak lama lagi membawa buah. Ini yang seperti yang terjadi di lahan kita. Tapi pokok-pokok poin yang pertama itu ya sanitasi, busut dan sebagainya itu juga menentukan ya. Ini mau kita mempelajari sedikit dari yang kita tanam ini. Ini sudah mulai merambat, sudah masuk kategori lumayan bagus. Di umur 3 bulan sudah berbuah, sudah menghasilkan cangkokan, juga pertumbuhannya bagus sesuai apa yang kita harapkan. Ini adalah beberapa poin tanaman yang menurut kami di Gemati Avocado Land sebagai tanaman tumpang sari ini menunjukkan daya positif ya. Walaupun ini hasilnya mungkin petani-petani yang lain lebih baik, tapi ini hasil maksimal kita di beberapa bulan kita kejar produksi bibit dan buahnya. Jadi yang saya maksud, sebelum kita mengadakan pemetikan buah sebagai tujuan utama produksi, kita sudah mendapatkan bonus poin dari bibit. Nah, jadi kalau diukur urutan waktu, dapat poin buah plus dapat poin bibit plus dapat poin tanamannya subur. Itu adalah 3 poin yang kita dapati di
pengamatan sore hari ini yang lumayan terik, walaupun istilah sekarang itu kemarau basah, pagi bisa hujan, sore bisa hujan, tapi juga ada panas. Ya kita syukurilah, karena segala sesuatu itu anugerah yang dari kuasa, apapun bentuknya ya kita jalani hidup ini dengan karya-karya yang baru. Oke, ini sedikit info yang kami dapati, poin-poin penting yang kita terus kelola seperti ini adalah sulur-sulur yang harus kita jadikan sebagai modal utama untuk menjadikan kanopi. Jadi naiknya itu bisa tidak satu pohon ya. Kalau menurut saya dengan perawatan yang baik ini, sulur bawahnya itu sudah saya hitung sampai menjadi sebuah rambatan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini belum kan sampai sini ya. Hampir 10 ini yang akan naik ke pokok utama cabang dari pohon kita ini. Rambatannya lah istilahnya. Ini nanti perlu kita benahi lagi sanitasinya di sela-sela kesibukan kita ini. Ini sudah kita dapati tadi beberapa poin dari tanaman kita sudah lumayan bagus. Nah, ini contoh sulur bawah yang kita tanam. Kemarin kita masukkan lagi ya, karena terlalu jarang sehingga kita sulam ulang ini. Kita sulam ulang lagi sehingga tanaman ini lebih rapat lagi. Nah, ini adalah contoh yang saya kemukakan tadi. Jadi cabai Jawa itu kelebihannya begini ya. Saya mau melihat poin-poin yang saya dapati berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya. Jadi 4 kelipatan dari tangkai ini contohnya begini. Ini adalah contoh produksi buah ya. Poin 1, poin 1, poin 2, poin 2, poin 3, dan selanjutnya poin 3. Nah, jadi inilah suatu hari nanti ketika waktu produksi. Jadi saya katakan bahwasannya cabai Jawa ini kalau kita momentum memanennya dengan skala yang bagus, interval waktu yang bagus bersamaan. Jadi ini adalah minggu pertama. Minggu pertama ini kita hitung 1, 2, 1, 2. Ini minggu-minggu pertama nanti ya. Nah, ini minggu pertama, terus sampai ke dalam itu ada minggu-minggu pertama lagi. Ini minggu pertama lagi. Nah, malai-malai yang sudah kita dapati dari minggu pertama ini, kemarin saya ambil satu ini sudah tua dan saya ambil. Poinnya ini adalah ini tujuan produksinya. Jadi sudah kita dapati bahwasanya tanaman kita ini sudah menghasilkan poin produksi. Nah, kemarin itu di video yang pertama yang beberapa hari saya buat, itu kita sudah menghasilkan produksi bibit dan kita tanam di areal kiri kita itu. Jadi sudah menghasilkan bibit perbanyakan dan hasil produksi dari buah itu sendiri. Cuma masih dalam volume yang sangat sedikit. Nah, mulai dari satu tangkai ke satu tangkai tadi mungkin kita petik dari 1, 2, 3 tangkai tadi hasilnya cuma 1, 2. Dan sekarang sudah menghasilkan poin nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa lebih belasan gitu. Jadi sampai pada belasan poin pertama dari minggu pertama. Baru nanti kita ambil lagi kalau seandainya ini minggu pertama, ini adalah minggu kedua. Minggu iya. Jadi dalam 1 bulan itu kita ambil 2 kali. Kalau ini nanti tua, 2 minggu kemudian yang ini sudah mendekati gradasi tua. Ini contohnya nanti kita praktekkan lagi. Gradasi tua itu hanya interval waktu ke 1 sampai 3 minggu itu sudah layak kita ambil. Jadi kalau nanti terlalu lonyot tua sangat itu nanti lembek dan hancur itu. Jadi kita ambil pada saat masih kondisi keras ya, tapi sudah ada perubahan sikap warna dari hijau ke agak-agak coklat ataupun ke merah-merahan. Oke sobat Gemati Avocado Land, pecinta tanaman alpukat juga cabai Jawa yang kita tumpang sari di sini. Inilah poin utama yang perlu kita jelaskan kepada para petani sehingga momentum kita bertani itu benar-benar kita dapati, kita nikmati, kita jiwai dengan semangat yang penuh dengan dedikasi ya, karena ya kita harus punya integritas dalam kita menghadapi sebuah fenomena. Nah, ini kemarin mulai saya ambil ya poin-poin buah ini.
tapi belum banyak, cuma ini belajar lah, katakanlah buah belajar. Jadi kalau hari ini poinnya panen 2, bulan 3 sampai ke berikutnya nanti bisa 5 atau poin 10 dan seterusnya. Apalagi nanti kalau sudah dari ini masih kanopi hibrida ini masih dalam ketinggian 30 cm ini sudah menghasilkan poin-poin yang bisa kita lihat tadi yang saya jelaskan. Apalagi kalau nanti sudah berumur 1,5 tahun, sehingga kondisi dari pohon ini penuh ketinggian 3 meter atau lebih dan sebagainya, saya rasa jumlah kelipatannya kita akumulasikan menjadi sebuah titik-titik baru, dan itulah poin yang kita dapati, dapat bibit, dapat buah, dan juga dapat pengalaman, dapat sesuatu hal, poin-poin yang kita dapati. Itulah nikmatnya kita bertani. Nah, ini adalah poin yang sudah jelas-jelas akan menjadi sulur atas yang produktif ini. Jadi kita rembetkan, kita tempelkan ke bagian, nah bawahnya juga harus kita sanitasi, sudah kita bersihkan. Ini adalah poin utama di Gemati Avocadoland sore hari ini. Oke, terima kasih kepada seluruh petani di Indonesia yang mungkin menyaksikan bagian dari karya kecil kita ini. Semoga bisa menambah wawasan atau poin yang positif. Kalau yang tidak baiknya ya monggo dilupakan atau dikoreksi, atau lebih dalam lagi beri masukan kepada saya secara pribadi agar saya lebih maju lagi. Kita interaksi di dunia pertanian ini, kekurangan saya juga banyak, ataupun ada poin lebih ya dikitnya, yaitu menjadi motivasi kita bersama sebagai petani untuk kita lebih maju di bidang pertanian. Oke, terima kasih. Salam Gemati Avocadoland. Tetap semangat, tetap berjuang untuk memperbaiki setiap kondisi kita dan ekonomi kita. Salam Gemati Avocadoland.